Kita tidak melakukan reformasi pendidikan selama 20 tahun terakhir. Apa yang kita ajarkan, itu bukanlah apa yang akan dites. Kasian dong anak-anak kita selama ini. Nah, dalam masalah akses ini kita jujur perlu mengejar lebih jauh lagi. Apalagi sekarang di era yang sudah masuk kepada katakanlah 4.0 ya, society 5.0 dan sebagai digitalisasi. Masih banyak juga katakanlah anak-anak kita atau guru kita yang belum bisa mengakses privilege tersebut. Banyak guru sekarang dibebankan untuk urusan administrasinya ketimbang urusan dia mengupgrade dirinya. Mau bikin laporan. Ini kurikulum masih bisa kita pertahankan nggak, Kang? Bersama saya sudah hadir Wakil Ketua Komisi 10 Mas Kang Dede Yusuf. Aku panggilnya Kang aja ya? Iya, Kang Dede aja, Kang Dede. Kang Dede Yusuf. Apa kabar, Kang? Baik, Mbak Lia, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya di DPR, rapat ya. Iya. Masih mau sampai sakit pinggang ya. Masih menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol lah ya di podcastnya Merdeka. Kang Dede, aku ngundang Kang Dede ke sini itu karena karena Kang Dede ini kan di Komisi 10 dan salah satunya itu membidangi pendidikan. Jadi aku undang Kang Dede ke sini karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sekaligus juga kalau ngomongin pendidikan tuh sebenarnya banyak banget sih masalahnya, Kang. Dan mungkin Kang Dede selama berada di Komisi 10 menyadari itu. Tapi sebelum kita bicara yang ruwet-ruwet soal pendidikan, ya betul. Saya mau membacakan hasil riset kecil-kecilan saya nih, Kang. Bahwa di kualitas pendidikan di Indonesia itu menurut situs worldtop20.org, yaitu salah satu situs yang sering mempublikasikan peringkat pendidikan di negara-negara dunia, dan itu posisinya Indonesia itu berada di 67. Di posisi 67 kualitas pendidikannya dari 200-an negara lah. Oke. Tanggapan Kang Dede? Kalau PISA test malah kita lebih rendah lagi. Ya, artinya begini. Kalau menurut saya, bagaimana tanggapan saya? Jawaban saya yang paling sederhana adalah kita tidak melakukan reformasi pendidikan selama 20 tahun terakhir. Jadi gini, Mbak Lia. Kalau tadi disebutkan ya, PISA tes kita berada pada posisi di bawah lah. Mungkin 2 atau 3 terbawah. Lalu kemudian ada lagi beberapa penilaian-penilaian lainnya. Ya, skor-skor kita pun berada di peringkat menengah ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah, maaf nih ya, apakah anak-anak kita yang dalam tanda kutip kurang pengetahuannya, atau mungkin kita salah mengajarkan mereka? Kayaknya dua-duanya, kayaknya yang kedua deh. Nah, jadi gini, misalnya satu contoh ya, PISA tes, yang dites itu adalah numerasi, literasi, dan sains. Yang diuji itu, yang dites anak SMP, anak SMP kelas 2 gitu ya, kalau nggak salah ya, kelas 10 lah, sebutannya kelas 10 itu ya. Nah, kelas 9 apa kelas 10, saya lupa. Nah, anak-anak kita belum pernah mendapatkan pembelajaran tentang itu. Yang dites. Yang dites. Jadi yang dites itu bukanlah pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak kita. Jadi bukan berarti anak-anak kita itu rendah. Karena banyak sekali anak-anak kita yang juara Olimpiade dunia, juara fisika dunia dan sebagainya. Beberapa daerah dari 3T, dari Papua juga hebat-hebat. Ada yang mengatakan katanya IQ kita di Indonesia termasuk yang terendah, hanya sekitar 78. Padahal kan standarnya kan 100 ke atas mestinya ya. Nah, mungkin itu bilangan pembaginya adalah jumlah sekian banyak manusia dikalikan rata-rata dibagi sekian, jatuhnya segitu. Tapi kita punya anak-anak yang IQ-nya sudah 147, 157, 160-an. Itu juga cukup banyak. Jadi kalau diambil kesimpulan dari sana, apa yang kita ajarkan itu bukanlah apa yang akan dites. Itu aja simpelnya. Kasian dong anak-anak kita selama ini. Ya makanya tadi saya katakan perlu adanya reformasi pendidikan. Bukan business as usual, tetapi melakukan reformasi pendidikan. Mulai dari apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarnya. Lalu kemudian siapa yang bisa mengajar.
menurut Kang Dede apa sebenarnya kesulitan tadi hampir 20 tahun ya Mas? Kang ya? Ya begini. Apa kesulitannya? Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka literasi yang rendah. Ya. Artinya anak-anak kita, jangankan anak-anak kita sajalah, bukan termasuk tipe pembaca. Mbak Lia kapan terakhir baca buku? Kayaknya semingguan lalu itu pun kayaknya ya Mas. Oke, alhamdulillah ya, berarti sedikit. Banyak kalau ditanya kepada siapapun ya orang-orang, banyak sekali yang tidak membaca buku. Betul. Buku bukan lagi jadi sebuah sarana untuk mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan informasi. Kita semuanya sudah lari kepada digital, kepada online. Nah, padahal literasi itu adalah bagaimana cara kita adaptif dengan apa yang kita baca. Membaca WA group bukan literasi loh. Oh, bukan dong. Nah, gitu kan. Membaca gibah apa itu bukan literasi. Gitu. Jadi tetap prinsipnya adalah kita tidak mendorong anak-anak kita di sekolah untuk rajin membaca buku. Itu literasi. Yeah. Numerasi itu berarti cara menghitung angka, menyusun angka, membuat aturan-aturan dan sebagainya. Itu juga tidak diajarkan. Jadi kita masih banyak hal-hal yang mestinya kita mengajarkan apa yang diuji oleh dunia. Nah, kita sibuk mengajarkan hal-hal yang tidak diuji oleh dunia. Itu aja sebetulnya simpelnya. Ini menarik nih, kita tidak mengajarkan apa yang diuji dunia. Karena apa? Karena SDM-nya ya? Atau karena menganggap ya mungkin kita belum bisa berkompetisi. Padahal kan kayak Kang Dede bilang tadi, Indonesia tuh banyak loh anak-anak pinternya. Ya kan ada sementara pengamat yang mengatakan ini kita salah mendidik nih. Sejak zaman Orde Baru kita salah mendidik. Ya kalau begitu presiden-presiden kita kan hasil salah mendidik. Kok bisa menjadi presiden, menjadi menteri dan sebagainya? Menurut saya bukan itu. Akses, Mbak Lia. Akses ini adalah kesempatan, kemudahan anak untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengetahuan. Itu adalah akses. Nah, dalam masalah akses ini kita jujur perlu mengejar lebih jauh lagi. Apalagi sekarang di era yang sudah masuk kepada katakanlah 4.0 ya, society 5.0 dan sebagainya, digitalisasi. Masih banyak juga katakanlah anak-anak kita atau guru kita yang belum bisa mengakses privilege tersebut. Gitu. Jadi rasionya banyak. Jadi saya nggak bisa mengatakan karena anak-anak kita IQ-nya rendah. Enggak. Karena kita tidak menyiapkan, karena tidak memberikan akses, kesempatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan benar. Yang harus dirubah apa Mbak Lia? Yang harus dirubah pertama tentu polisinya dong, kebijakannya. Yang kedua adalah yang mengajarkan. Karena yang mengajarkan itu sumber source of information. Dan yang mengajarkan ini nggak bisa semuanya dibebankan kepada guru. Ada orang tua yang memiliki 3/4 waktu lebih banyak dengan anaknya. Itu juga harus diajarkan. Salah satu penyebab stunting kita masih tinggi di angka 31-32%, itu karena ibu-ibu yang hamil tidak paham cara makanan yang bergizi. Bukan karena nggak ada makanan. Ada makanannya, tapi karena yang dimakan adalah makanan-makanan yang tidak bergizi sehingga zat besinya kurang dan seterusnya. Informasi, sosialisasi, pendampingan ini menjadi hal yang penting bagi orang tua. Kang, tapi kan banyak juga yang mengatakan bahwa model pembelajaran di Indonesia itu juga sebenarnya yang membuat anak-anak ini agak kesulitan gitu ya Kang ya, perubahan kurikulum dan segala macamnya, termasuk yang sekarang itu kurikulum merdeka ya Kang ya, kurikulum merdeka di mana di situ lebih diasah kepada minat dan bakat anak gitu kan. Tapi sebenarnya kan bagian dari adaptasi ketika kita situasi COVID di mana hampir 2 tahun kita nggak mengenyam pendidikan di sekolah. Menurut Akang sepakat nggak ya ketika dibilang kurikulum Indonesia itu nggak pakem gitu. Jadi ya oke, mengikuti perkembangan zaman, tetapi kayak tadi persiapan-persiapannya itu nggak mateng gitu. Belum lah, ini yang di kota aja belum siap, apalagi yang di desa-desa. Iya. Kurikulum ini sebetulnya hampir berubah per 10 tahun. Jadi sebelum ini kan kita kurikulum 13. Ya. Berarti kurikulum 13 itu dibuatnya di 2013, 2014. Sekarang kan sudah 2024, 2023. Artinya 10 tahun sudah berjalan. Jika kemudian sesuatu yang sedang berjalan kemudian dirubah, pertanyaannya yang lebih cepat
perubahan menteri dan kurikulumnya atau perubahan industrinya. Jadi Mbak Lia, handphone saja per 2 tahun keluar model terbaru. Betul. Industri kalau kita perhatikan, industri setiap tahun melay off pekerja karena mereka masuk pada otomatisasi. Masuk ke robotisasi, digitalisasi, bahkan sekarang sudah masuk pada AI intelligence ya, artificial intelligence. Nah, itu menyebabkan bahwa industri itu bersusah payah mengejar perubahan dunia. Which kita, pendidikan kita berubahnya itu per 10 tahunan. Dan 10 tahun pun ketika berubah pasti ada yang nggak terima. Karena apa? Karena tadi ada beberapa suprastruktur, infrastruktur yang belum sanggup mengejar. Nah, itu sebabnya saya selalu juga menyampaikan kepada pihak pemerintah, jangan loncat dong, bikin 3 kategori. 3 kategori itu adalah pertama mereka yang bisa mampu loncat, kita sebutnya sebagai daerah-daerah urban seperti Jakarta, mungkin Kota Bandung, Medan, Surabaya. Mereka mampu loh, wifi di mana-mana ya, jangankan di kafe, di tukang bakso aja ada wifi. Ya kan? Artinya apa? Kesempatan mereka untuk mengakses internet dan lain-lain itu sangat mudah. Ya, kemudian angka kesejahteraan gurunya juga jauh lebih baik. Artinya urban boleh nih melakukan lompatan. Lalu yang kedua ada yang disebut sebagai, kita menyebutnya rural. Rural itu artinya beberapa daerah yang masih berdekatan dengan remote area seperti daerah hutan, perkebunan, ya, atau mungkin daerah-daerah yang ya boleh dikatakan ada internet tapi biar pet lep gitu ya. Lep. Nah, artinya dia sering kita dengar kan, anak-anak kita harus pergi ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan fasilitas internet. Nah, ada daerah mungkin yang 3T, terluar ya, daerah kepulauan, terdepan dan sebagainya. Yang mungkin sarana saja di sana itu listriknya saja harus bergantian. Itu ada, Mbak Lia. Nah, kalau semuanya ini kita lakukan digitalisasi, pasti saudara-saudara kita yang ini akan tertinggal. Maka yang harus kita lakukan, kita harus punya 3 konsep yang tadi. Ada yang urban, ada yang rural, dan ada yang 3T. Nah, ini harus diberikan ruang ya dan dukungan yang sesuai dengan kondisi sarana prasarana yang ada, termasuk juga guru-gurunya, dosennya dan sebagainya. Jadi nggak bisa semuanya disamaratakan. Nah, perubahan kurikulum kalau per 10 tahun tadi melakukan perubahan, tentu nggak bisa sekaligus jebret seluruh Indonesia diganti. Harus bertahap. Nah, saran kami kepada menteri adalah ya dicoba di kota dulu dong. Kalau kota berhasil, meningkat berikutnya kepada kabupaten kota lainnya. Kalau itu berhasil, meningkat kepada daerah 3T. Supaya apa? Jangan sampai ini dipaksakan. Saya punya anggota yang selalu marah-marah karena beliau mewakili 3T. Dia selalu marah kepada menteri karena ya itu yang terjadi di daerahnya. Tidak bisa mengakses perubahan begitu cepat. Ya, menurut saya Kementerian Pendidikan mestinya harus lebih bijak agar jangan memaksakan kurikulum nasional atau yang disebut kurikulum merdeka ini secepat mungkin gitu. Output pendidikan itu tidak bisa seperti 1 tahun 2 tahun, Mbak. Ada kita sebutnya satu angkatan ya. Kalau SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan seterusnya. Kang, tapi ketika membuat kurikulum ini tentu kan sebenarnya pemerintah juga, termasuk mungkin DPR juga sebagai mitra kan dilakukan pembahasan ya, Kang ya. Lalu kemudian akhirnya tetap berjalan dengan kondisi yang tadi ya seperti kita bilang, ini kan sesuatu yang lucu gitu ya, Kang ya. Kalau misalnya kita sudah, kebijakan yang kita buat itu sudah kita riset, sudah kita amati, sudah kita analisis, tidak mungkin di beberapa tertentu kenapa tetap dipaksakan, itu kan sesuatu yang lucu, Kang. Ya, ada sejarahnya begini. Jadi Mbak Lia ingat waktu COVID. Waktu COVID semua tidak berjalan business as usual, semua terjadi perombakan. Disitulah kita quote unquote mengakselerasi seluruh orang masuk di era digital. Ya kan? Anak-anak belajar di rumah, guru mengajar juga dari kelas dan seterusnya yang menyebabkan akhirnya orang dipaksa masuk kepada digitalisasi. Nah, hasil daripada kondisi ini disebutnya namanya kurikulum darurat. Di mana kami melihat begitu berat anak-anak awalnya begitu berat menjalankan
school at home, school from home, dengan materi. Jadi kami meminta kepada pemerintah, tolong dong dimudahkan, diringankan. Beban-beban itu nggak usah bikin PR yang terlalu ini, nggak usah kasih pembelajaran yang, karena anak-anak juga semua sudah ada pressure, orang tua nggak punya duit dan sebagainya. Ini sudah dilakukan, maka muncullah kurikulum darurat yang intinya adalah mengurangi 50% daripada jenis-jenis mata pelajaran yang diajarkan. Nah, dalam kurun 1 tahun kurikulum darurat ini ternyata menghasilkan kalau kita katakan percepatan anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan, karena modulnya dikurangi, jumlah modulnya dikurangi sehingga anak-anak menjadi lebih mudah, ya. Nah, kemudian ditawarkanlah bagaimana kalau kurikulum darurat ini kita rubah menjadi kurikulum merdeka, sehingga percepatan itu jadi kan dulu ada yang disebut sebagai ini ya, loss of kehilangan waktu sekolah sekian tahun. Kan 2 tahun kita kuliah di sekolah di online ya, sekolah online. Nah, ini ada yang disebut namanya gapnya, namanya loss gap ini. Ini dengan kurikulum darurat bisa memperkecil gap itu tadi. Yang mestinya kehilangan kesempatan 2 tahun ternyata hanya tinggal 8 bulan. Kita tertinggalnya hanya 8 bulan dengan sistem kurikulum darurat. Nah, ini ditawarkan bagaimana jika ini kita jadikan kurikulum merdeka. Nah, udah kita berdebat dan akhirnya kita mengatakan kalau mau dilakukan kurikulum merdeka jangan kepada seluruh sekolah, tetapi kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah merdeka, sekolah merdeka namanya. Benar ya, sekolah merdeka. Ada, benar, sekolah penggerak. Jadi ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ya ada. Nah, sekolah penggerak ini jumlahnya hanya beberapa ribu sekolah yang diambil, dikatakanlah sebagai sampling, ya, diberikan pelatihan, diberikan pendanaan dan sebagainya. Saya bilang itu sebagai laboratorium untuk melakukan kurikulum merdeka. Kami kasih waktu kurang lebih 2 tahun untuk riset, karena riset itu kan harus based on hasil penelitian selama sekian tahun dulu dong, baru kan ada outputnya. Namun kelihatannya pemerintah ingin segera mempercepat proses tersebut dengan baru 1 tahun sudah langsung dijadikan kurikulum nasional yang disebut sebagai kurikulum merdeka sekarang. Nah, disitulah gejolak muncul dan kami juga sempat menegur kenapa harus buru-buru. Nah, dengan berbagai alasan bahwa karena kami melihat ini responnya 80% sudah approve, sudah bisa dan sebagainya. Kita dikasih hasil data riset dan sebagainya ya. Tapi kan kalau riset kan bisa saja riset dibikin yang bagus-bagus juga bisa. Sementara kan kami kan punya dapil, kami keliling ke daerah, kami bertanya. Ya mereka rata-rata sekolah-sekolah negeri terutama yang selama ini hidupnya dari bantuan pemerintah. Ya pasti mengatakan bagus dong. Nggak mungkin enggak. Iya kan? Bisa nggak dapat untuk tahun depan. Nah itu sebabnya akhirnya ketika kita tanyakan, ya bagus Pak, bagus, mungkin perlu diiniin. Itulah yang jadi justifikasi, akhirnya itu menjadi kurikulum nasional. Padahal kalau ditanya secara lebih mendetail lagi, masih banyak yang harus diperbaiki karena tadi saya katakan ada faktor-faktor daerah-daerah yang mungkin belum bisa mengejar. Betul. Gitu. Sampai kebetulan karena aku sekarang juga udah punya anak yang sekolah ya Mas, Kang ya. Jadi itu memang guru sendiri mengakui gitu ya. Cuman ya kita mau gimana disuruh seperti ini beradaptasi. Itu kan sesuatu yang ketika mengajar mengatakan kita mau gimana loh. Dia saja tidak siap, bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak didik kita gitu. Dan yang bikin kewalahannya juga kayak tadi Akang bilang bahwa orang tua juga harus terlibat. Tapi dengan perubahan yang begitu cepat itu Kang, itu membuat orang tua juga kewalahan dengan model pembelajaran anak ketika harus berhitung. Aduh. Ya berarti orang tuanya juga dulu nggak pernah belajar. Karena begini, saya mengikuti, misalnya begini, ketika anak-anak harus belajar homework lah gitu ya. Saya coba iseng, saya waktu itu anak saya masih SMA, saya pengen lihat coba pembelajarannya kayak apa. Begitu ngelihat pembelajarannya, saya juga otak saya langsung hang. Saya bilang, perasaan dulu saya kuliah aja nggak diajarin begini ya. Iya. Jadi akhirnya kita juga bertanya,
pembelajaran kita terlalu berat buat anak-anak, terlalu heavy. Benar. Ya kan? Karena ternyata kalau kita pergi ke luar negeri, anak-anaknya di sana itu usia tertentu masih main-main. Benar, Kang. Masih merasakan dunia yang lingkungan. Makanya saya sempat waktu itu sempat viral, saya katakan anak TK jangan dipaksa calistung. Dia itu mestinya menikmati bagaimana kehidupan dia bersosialisasi dengan teman, bermain dan sebagainya. Calistung itu cukup nanti pas masuk SD di kelas 2 baru mulai diajarkan, nggak usah buru-buru. Dan itu viral, saya dapat dukungan dari banyak orang tua, akhirnya dirubah. Jadi TK tidak boleh ngajar calistung. Kalau enggak kan TK dipaksa calistung karena penerimaan SD harus bisa baca dan tulis anaknya. Padahal belum, nggak perlu. Jadi ada, ya kita tahu lah, ada IQ, ada EQ, ada MQ, ya kan ya. Nah anak-anak kan jangan dipaksa IQ-nya dulu. Jadi dengan kondisi seperti ini Kang, kira-kira ini kurikulum masih bisa kita pertahankan nggak, Kang? Baik, ini juga jadi pertanyaan kita dan kebetulan ini sudah Kementerian Pendidikan, ya pasti ada pemerintahan baru, mungkin ada menteri baru juga, kita tidak tahu ya. Tapi dari berbagai tempat yang saya tanyakan mulai dari sekolahnya, dari para pengamat, mulai dari para praktisi sampai kepada orang tua, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kurikulum Merdeka ini kita lanjutkan atau kita ganti? Nah, beberapa mungkin mayoritas dari mereka mengatakan ya yang baik diteruskan, yang tidak baik diperbaiki. Artinya kurikulum Merdeka ini kan hanya penamaan saja. Sebetulnya kan pada dasarnya ini hanya metode pembelajaran yang mencoba mengejar ketertinggalan kita yang kemarin-kemarin itu tadi. Yang literasi, numerasi, sains dan sebagainya ya. Memang kadang-kadang guru, orang tua dibuat terkaget-kaget karena ada sesuatu yang baru. Nah, menurut hemat kami bahwa perlukah kurikulum Merdeka ataupun juga konsep Merdeka Belajar ini kita teruskan? Jawabannya perlu dengan readjustment. Nah, readjustment tadi yang saya katakan ada 3 komponen atau 3 kita menyebutnya 3 golongan. Golongan mereka yang mampu mengakselerasi cepat itu dia bisa bertahan. Ya, golongan yang perlu bantuan itu boleh mengikuti dan mengadaptasikannya dengan apa yang ada, dan golongan yang perlu sangat dibantu yang tadi saya katakan mungkin daerah-daerah 3T itu menurut saya nggak perlu berubah dulu, tapi memperbaiki dulu kurikulum yang sedang mereka jalankan. Kenapa? Karena hampir semua kurikulum tujuannya bagus kok. Yang penting adalah tadi, apakah akses itu bisa didapat dengan mudah atau tidak. Yang aksesnya sulit, itu yang kita bantu aksesnya. Jadi nggak mungkin bantuannya Mbak Lia, sekolah SMA unggulan di DKI misalnya gitu, kita kasih anggaran paling gede. Ya salah dong. Iya dong. Justru daerah 3T yang mesti dikasih anggaran paling gede karena dia kekurangan akses. Nah, jadi itu tadi mendistribusikan support dan dukungan bukan merata, tetapi on behalf daripada kebutuhan akses tadi. Walaupun sebenarnya ada sisi baiknya dari kurikulum Merdeka ini menurut saya Kang ya, ketika di situ ada difokuskan juga soal minat bakat, jadi anak itu lebih diasah di keterampilannya ya Kang. Kang, tahun 2024 ini anggaran pendidikan kita, koreksi saya kalau salah ya Kang, di angka 97,7 triliun ya Kang. 2023. Oh iya, 2023. 2024 98 triliun. Ya, 98 triliun. Salah satunya diperuntukkan untuk program kualitas pengajaran pembelajaran dengan nilai 15,8 triliunan ya Kang ya. Nggak hafal saya. Ya, oke. Tapi menurut data Bappenas Kang, ini tahun 2002 aku ambilnya, itu angka putus sekolah di Indonesia itu mencapai 4 jutaan. Ya.
2022, 2023 ya masih it's okay lah ya Kang, selang setahun ya, walaupun bisa jadi juga angkanya jauh lebih besar 2002 malah ya. apa 2022? 2022. Okay. Iya, 2022. Baik. Dengan angka sekian besarnya gitu Kang, ternyata angka anak putus sekolah di Indonesia itu cukup tinggi. Apa nih Kang yang menjadi masalahnya? Karena di sini kan sebenarnya sudah ada program kualitas pengajaran dan segala macam. Apakah tadi kayak daerah tertinggal itu atau? Enggak gitu. Angka lama sekolah rata-rata di Indonesia itu berkisar di 8,7-8,9 tahun. Berarti nggak lulus SMP. Ya. Nah, tetapi dari situ kita bisa melihat kenapa nggak lulusnya. Faktor apa yang menyebabkan nggak lulus? Karena pembiayaan untuk pendidikan SD SMP itu boleh dikatakan sudah praktis bisa di-cover. Nah, jawaban yang paling memungkinkan adalah jawaban angka kelulusan tidak melanjutkan sekolah di tingkatan berikutnya karena tidak ada sekolahnya. Yang kedua, bisa jadi orang tua lebih berpikir, ya kamu bantu bapak, bantu ibu aja di ladang atau bantu dagang atau apapun juga, ketimbang kamu sekolah-sekolah nanti ujung-ujungnya juga jadi buruh. Nah itu kan banyak paradigma seperti itu ya. Nah kalau kita melihat paradigma yang kedua, memang sulit merubahnya selama orang tua kita masih konsepnya demikian. Kalau paradigma yang pertama, nah inilah yang tugas pemerintah. Jadi Mbak Lia, output lulusan SD itu lebih banyak daripada jumlah SMP-nya. Sehingga banyak yang nggak masuk SMP-nya. Karena nggak ketampung. Output lulusan SMP lebih banyak daripada jumlah SMA-nya. Akhirnya tidak tertampung. Nah, mulailah mereka akhirnya ada yang ya bekerja atau mungkin itulah yang disebut putus sekolah. Padahal belum tentu karena tidak ada biaya. Belum tentu. Jadi jumlah sekolah per jenjang tidak sama dengan jumlah siswa. Nah kalau kita mau runut, sederhana saja, jumlah bayi tiap tahun adalah 5 juta tiap tahun. Berarti tiap tahun akan ada penambahan 5 juta anak. Nah ini semua kalau dikalkulasikan, berapa butuh sekolah untuk menampung tiap tahun paling tidak 5 juta anak. Nah kalau di luar negeri nggak ada itu PPDB. Begitu dia lulus di distrik itu dia pasti akan keterima karena jumlah outputnya sama dengan jumlah orang yang lulus gitu. Jadi nggak perlu kejar-kejaran gitu ya. Nah itulah yang terjadi tadi saya katakan. Dulu pernah ada percepatan eranya Pak Harto yang namanya SD Impres. Dibangunlah SD banyak sekali ribuan sekolah untuk menampung anak-anak sekolah. Itu tahun 70-an. Nah di tahun 2024 ini semua sekolah tahun 70-an sudah banyak yang kolaps, runtuh dan akhirnya banyak yang ya kurang layak. Tapi belum ada program SMP Impres atau SMA Impres. Jadi sebuah terobosan untuk memperbanyak jumlah sekolah agar lulusan ini tertampung di sekolah. Yang ada satu sekolah digemukin, dibanyakin siswanya. Satu kelas sampai 40 misalnya gitu kan ya. Ini kan nggak sehat juga. Untuk kualitas pendidikan menjadi tidak bagus. Jadi mestinya harus ada gerakan reformasi, yaitu ya apakah kurang lebih sama lah. SMP Impres berarti dibangun sekian ratus sekolah, sekian ribu sekolah, bahkan sampai SMA Impresnya untuk menampung. Atau kalau tidak, buat kesepakatan dengan swasta, kan swasta punya tanah, punya alat, punya SMP, punya SMA, kerjasama pemerintah. Jadi pemerintah ibaratnya adalah menjadikan sekolah swasta itu bagian daripada sekolah negeri untuk menampung. Ini belum ada terobosan seperti itu Mbak. Jadi akhirnya kita dengar setiap hari, tiap tahun ya PPDB aja terus. Rebutan. Padahal PPDB juga banyak masalah ya. Banyak masalah karena rebutan pengen di sekolah eta. Itu kalau bahasa orang Sunda tuh pengennya di situ. Konsep sekolah, konsep soal aturan zonasi dan segala macam itu kan kayaknya juga. Menurut saya aturan zonasi dan sebagainya itu kan lebih berpihak kepada warga yang di situ mestinya dapat hak lebih banyak untuk dapat di situ. It's okay, saya sepakat. Tapi juga tidak boleh menutup
masyarakat yang berprestasi untuk sekolah di situ juga, ya kan? Nah ini kan masalahnya adalah pengennya tidak ada sekolah favorit, tetapi sekolah yang non favorit tidak dibantu. Akhirnya yang favorit cuma itu aja. Iya. Nah kalau pengen tidak ada sekolah favorit, maka sekolah yang lain pun harus sama menjadi sekolah-sekolah favorit lainnya, atau sama sekali tidak ada favorit, semua sekolah sama. Agar mau masuk di sini, mau masuk di situ, sama aja sesuai dengan in out tadi. Tapi pelabelan sekolah favorit itu susah loh Kang dihilangin. Ya. Kayaknya upaya. Selama sekolah favorit, maaf ya, masih dapat bantuan terus dari dinas-dinas terkait, jadi akan tetap jadi favorit. Seperti Akang bilang tadi ya, mungkin sekolah-sekolah itu menjadi favorit karena bantuannya banyak, besar. Yang seharusnya itu bisa dialihkan subsidi silang ke yang lain ya Kang. Jadi susah juga memang ya. Orang tua pun kadang-kadang pengennya anaknya sekolah di sekolah favorit. Iya. Padahal sekolah lain mestinya sama. Nah bagaimana cara supaya sekolah lain sama? Ya sekolah lain itu disupport. Yang tidak punya TIK, tidak punya komputer disupport dong. Yang tidak punya lapangan dibantuin dong supaya punya lapangan. Jadi wah sekolah di SMP itu sama juga kok, sama bagusnya. Jadi pada kesana. Jadi nggak ada tuh namanya tiba-tiba bikin KK palsu, KTP palsu dan sebagainya. Itu yang terjadi sekarang. Kang, tapi Akang melihat ada nggak sih upaya itu dari pemerintah untuk berusaha memperjuangkan ini sekolah label favorit ini nggak boleh ada deh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ujung-ujungnya adalah kesanggupan anggaran kita. Kebetulan saya lagi bikin panja pembiayaan pendidikan, di mana hampir semua urusan pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 yang mengatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pembiayaan sekolah dasar. Nah, mestinya masyarakat tidak lagi dibiayai. Tidak perlu lagi membiayai anaknya untuk sekolah. Ya, artinya gratis. Tapi kan realitanya masih banyak pungutan. Itu menandakan bahwa bos kita ya kurang untuk menutupi biaya pembiayaan sekolah. Nah, ketika berbicara kalau gitu ditambah dong. Saya sepakat. Bos ditambah, saat ini kan bos ukurannya kan kalau nggak salah SD 450.000, SMP berapa ya? 750, SMA 1 juta misalnya per kepala siswa per tahun. Ya kalau sekolah yang muridnya 1.000 berarti dia dapat 1 miliar. Iya. Baik kalau yang sekolah isinya cuma 100 murid, cuma 100 juta dibagi setahun, dibagi sekian guru, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang tadi saya katakan, perlukah ada pola pembiayaan yang lain, misalnya berbasis institusi, berbasis lembaga, berbasis daerah, ada daerah pegunungan ya tentu bosnya nggak akan cukup karena biayanya mahal. Ini harus dikaji hal itu. Nah ujung-ujungnya cukupkah alokasi anggaran pendidikan di negara kita untuk membiayai itu semua? Ini yang lagi saya urusin sekarang. Kira-kira? Mustinya cukup, tetapi penempatannya ternyata banyak yang salah. Utamanya di mana? Yang simpel aja ya. Amanat undang-undang adalah 20% dari APBN atau APBD, APBN dan APBD untuk pendidikan. Kalau 20% kurang lebih itu 650 triliunan. Cukup nggak? Wah sangat cukup kalau dikerjakan oleh Kemendikbud. Tapi realitanya Kemendikbud hanya dapat porsi terkecil yaitu 97, sekian triliun. 98 ya. Lalu kemana lagi tuh yang hampir 590 triliunnya? Transfer keuangan daerah fungsi pendidikan itu hampir 54%, 300 sekian triliun. Kementerian lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan seperti Kementerian Agama, Kementerian PUPR aja punya fakultas ini PUPR, Kementerian Kesehatan, itu hampir 100 triliun sendiri. Lalu kemudian anggaran di Kementerian Keuangan, ada anggaran bencana dan anggaran pendidikan yang ada di Kementerian Keuangan, mungkin LPDP atau apa saya nggak tahu ya. Kementerian Sosial aja punya 12 triliun. Desa punya anggaran pendidikan. Dana desa itu ada dana fungsi pendidikan. Jadi ketika semuanya dibagi-bagi ke sana kemari, lalu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siapa? Menteri Pendidikan atau ini semua nih yang semuanya tidak bisa kita audit. Iya.
Karena itu adanya di domainnya, ada di daerah, ada di kementerian lembaga punya proses lainnya, masing-masing, punya proses masing-masing, bukan di Komisi 10 tentunya. Akibatnya kami melihat bahwa dari anggaran fungsi pendidikan 20%, Kemendikbud hanya punya alokasi anggaran 98 triliun, bahkan tahun 2024 ini turun menjadi 83. Udah harus ngurusin BOS, ngurusin beasiswa KIP kuliah, ngurusin gaji guru, dan lain-lain. Nggak bisa bernapas lah. Bangun sekolah aja nggak bisa. Jadi inilah yang harus direformulasi. Panja Pembiayaan Pendidikan ini lagi ingin mencoba mereformulasi. Mestinya berapa sih yang untuk dikelola Kementerian Pendidikan lainnya? Kementerian lembaga lainnya. Misalnya contoh, di situ disebutkan kementerian lembaga lain yang ada namanya pendidikan kedinasan. Kalau kedinasan ya dinas dong. Jangan bikin prodi non dinas. Jangan buka untuk umum. Karena undang-undangnya juga mengatakan yang menjalankan fungsi pendidikan ya itu adalah Kementerian Pendidikan. Yang dibiayai oleh negara ya. Jadi kalau kementerian lembaga lain menjalankan fungsi pendidikan, ya dibiayai oleh anggarannya kementerian itu, nggak boleh dibiayai oleh anggaran pendidikan. Kementerian Sosial 12 triliun untuk anggaran pendidikan. Yang mana kita nggak tahu. Apakah di dalamnya misalnya ada PKH itu bisa mendapatkan katakanlah bantuan pendidikan. Yang nggak ada masalah kan kalau itu ditaruhnya di Kementerian Pendidikan juga. Kalau nggak nanti Mbak, 20% ini bisa nanti besok tiba-tiba, wah ada lagi nih nanti kementerian lain kayaknya butuh nih untuk fungsi pendidikan. Tapi kita nggak tahu untuk apa outputnya tadi. Outputnya apa? Apakah angka lama sekolah, angka partisipasi kasar, baik itu perguruan tinggi, apa sekolah, kita belum tahu outputnya. Mestinya ya negara dalam hal ini pemerintah, ya saya berharap nanti pemerintahan baru Pak Prabowo dengan jajaran kabinetnya mulai mereview kembali 20% ini jangan dijadikan bagi-bagi ke sana sini, tapi difokuskan. Contoh yang paling sederhana, hampir 50%, 54% tadi 300 sekian triliun turun ke daerah untuk anggaran fungsi pendidikan. Pertanyaan saya, bangun sekolah nggak? Toh buktinya sekolah kita masih segitu-segitu aja, ya kan? Padahal mandatorinya adalah daerah pun harus menyiapkan 20% APBD. Dan belum tentu semua daerah menyiapkan 20%. Jadi yang dari atas itu dianggap 20%-nya. Kang, persoalan lain dalam dunia pendidikan tentunya adalah tidak lepas dari jumlah SDM, jumlah guru. Ya. Sekarang kita juga masih banyak banget dengar di daerah-daerah pinggiran ya Kang ya, daerah-daerah pedalaman sulitnya mengakses, selain aksesnya sulitnya juga mendapatkan guru yang berkualitas. Kalaupun ada guru yang berkualitas jumlahnya juga sangat sedikit. Apa nih solusinya Kang? Wah saya ditanya seperti saya menteri ya kayaknya. Kan Akang mitranya Kementerian Pendidikan ya. Ya betul. Apa nih solusi dari yang DPR juga mungkin kan pasti teman-teman juga yang sering turun ke dapil pasti sering mendapatkan cerita-cerita itu gitu. Karena kalau di sosmed itu kita suka banyak dapat cerita guru pedalaman yang kadang honornya juga belum bayar. Setuju, saya setuju. Tapi begini kan, kalau misalnya dikatakan DPR, DPR ini fungsinya mengawasi, ya menegur, mengkritik, tapi eksekutor kan tetap pemerintah. Kita memberikan anggaran yang kita berikan nggak bisa bilang ini untuk guru pedalaman ya, enggak. Kita hanya mengatakan bahwa harus ada dukungan afirmasi untuk guru-guru di 3T, guru-guru di pedalaman yang selama ini kurang mendapatkan kesejahteraan. Itu semua sudah kita lakukan. Bahwa dalam eksekusinya pemerintah memberikan atensi atau tidak atensi, ini juga menurut saya perlu dikaji baik-baik. Satu contoh begini, kita paham jumlah guru sebetulnya udah banyak. Guru itu banyak sekali, tapi yang dikatakan Balia, guru yang berkualitas. Nah kalau kemudian ada, kita menyebutnya namanya ada guru penggerak. Ada guru penggerak, yang lain nggak bergerak dong. Itu kan dikotomi. Mestinya kan kita tidak boleh mengatakan, oh ini adalah guru yang sudah bisa ini yang belum. Kita bikin saja namanya capacity building. Siapapun bisa menjadi guru yang berkualitas jika mengikuti pelatihan ini. Jadi haknya itu diberikan sama. Anggarannya pun untuk pelatihan dan sebagainya juga diberikan. Jadi nggak boleh ada yang
oh yang ini guru hebat, yang ini nggak hebat. Nanti terjadi dikotomi dan terjadi konflik sosial di satu sekolah aja, ada yang merasa ya dia kan guru penggerak gitu. Ada kayak begitu. Nah menurut saya konsep-konsep seperti ini harus kita hilangkan, diganti menjadi guru-guru upgrade, namanya guru yang terupgrade, sama guru yang belum terupgrade. Dan untuk menjadi guru yang terupgrade tinggal mengikuti saja, ada mengikuti pendidikannya, pelatihannya, itu namanya PPG dan seterusnya. Nah, kembali tadi konsepnya adalah memang merubah guru tidak mudah. Banyak guru sekarang dibebankan untuk urusan administrasinya, ketimbang urusan dia mengupgrade dirinya. Mau bikin laporan. Menurut saya itu juga harus kita kurangi, pembuatan laporan yang menyebabkan guru capek, dia kurang me time-nya, ya, dan tentu nanti ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Untuk kesejahteraan sebenarnya udah ada undang-undang guru dan dosen di mana ya guru dan dosen adalah profesi. Nah karena profesi dia tidak boleh mendapatkan pendapatan di bawah UMR, karena buruh saja UMR. Jadi harusnya apa? Dia harus kita perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Nah, sementara sekolah kadang-kadang menambah terus guru baru honorer. Karena menunggu yang ASN lama, akhirnya nambah guru baru. Yang akhirnya dibayar melalui katakanlah bos. Sisa-sisa bos pakai buat bayar. Itulah yang kemudian cerita guru hanya dibayar 300.000, 500.000 dan sebagainya. Mestinya enggak gitu. Kalau guru adalah profesi, dia punya sertifikasi, dia harusnya mendapatkan di atas UMR dan mendapat tunjangan sertifikasi. Artinya dia bisa mendapat 8 jutaan gitu. Dan ini sudah banyak terjadi. Nah salah satu konsep untuk menaikkan derajat itu adalah yang P3K ini. P3K ini dari target 1 juta guru sudah 700.000 lebih yang terangkat. Ya, anggarannya dibayarkan dari pusat. Tapi kadang-kadang daerah nggak mau ngangkat karena takut jadi beban. Nah ini lagi kita review terus agar daerah dipush untuk mengangkat AM mereka menjadi P3K ASN dengan gajinya nanti dari pusat tentunya. Anggarannya sudah disiapkan melalui DAU namanya. Ini sedang berjalan tapi masih satu sama lain masih banyak ya min plusnya lah. Tapi ongoing proses. Nah harapannya kalau guru sudah terangkat menjadi P3K berarti pendapatannya sudah jauh lebih tinggi dari yang kemarin dia sebagai honorer, mestinya bisa dong mengupgrade dirinya melalui pelatihan, melalui apa, sehingga semuanya capable untuk menjadi guru-guru penggerak. Gitu. Ini sedang dilakukan, ongoing proses. Karena juga salah satu tuntutan dari kurikulum Merdeka ini kan, Kang, guru itu benar-benar dituntut kreatif. Betul. Guru itu jangan ada istilah katanya mendengar anak itu bosan di kelas. Oh berarti gurunya nih nggak kreatif nih. Gimana caranya nih? Jadi kalau di sekolah yang anak saya itu gimana caranya guru itu bisa selalu membuat anak-anak tuh punya ide-ide yang kreatif, yang menyenangkan dan segala macam. Padahal kayak Akang bilang tadi dengan tugas-tugas dia juga dan segala macamnya itu kadang-kadang juga sudah menyita. Ya betul. Saya sih nggak sepakat ya kalau orang tiap hari harus kreatif. Nggak ada manusia yang tiap hari bisa berpikir kreatif. Saya kebetulan latar belakang saya orang kreatif ya. Saya berasal dari dunia ekonomi kreatif dan saya pun kalau katakanlah ngasih stadium general atau kuliah umum, ya isinya itu aja. Karena materi saya hanya itu saja. Saya baru kreatif ketika ditanya orang. Ketika ada masalah kita kreatif. Orang tua manapun juga nggak mungkin tiap hari bisa sekreatif guru. Bukan. Misalnya anaknya bawel gitu, oh hari ini dia pakai baju badut, nanti besok baju Batman, lama-lama baju apa lagi yang harus dipakai ya? Udah nggak tahu. Nah, menurut saya esensinya bukan soal itu. Esensinya adalah konsistensi menjadi orang yang menyenangkan. Kreatif itu kadang-kadang tidak terlalu dibutuhkan. Kalau muridnya senang, mereka akan nyaman. Berupaya dengan cara kreatif apapun, anaknya nggak suka. Nggak akan masuk itu pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau menurut saya guru kreatif sedikit saja udah bagus. Yang penting dia mampu nggak menjadi orang yang menyenangkan bagi siswa. Kan sama orang tua juga kalau nggak menyenangkan, biarpun bapaknya ibunya ngomong apa aja, anak pasti nggak akan mendengarkan. Tapi kalau orang tuanya nyaman buat dia anak itu mau mendengarkan, anak nempel sendiri.
Benar nggak Mak? Betul. Kita manggilnya Mak nih. Aduh ya Allah. Iya kan? Gitu. Kang, gak kalah rame biasa soal pendidikan itu adalah Indonesia itu katanya biaya pendidikannya mahal banget. Dengan kualitas yang mungkin ya mungkin masih di rata-rata lah ya Kang ya. Sepakat gak sih Kang? Apalagi sekarang kan juga menjamur banget sekolah bertaraf internasional. Belum lagi seiring perkembangan zaman lahir lagi sekolah komunitas yang kadang-kadang itu Kang, karena sekolah incaran di negeri itu yang favorit itu tidak bisa tersampaikan atau tidak bisa masuk, akhirnya mau nggak mau ya udahlah memilih yang sekolah seperti itu. Gitu. Mbak Lia, kalau saya tanya, beliin baju anak yang terbagus atau pendidikan yang terbagus? Pendidikan dong. Oke, kalau saya katakan baju yang terbagus harganya buat anak 1 juta. Pendidikan yang terbagus buat anak harganya 3,5 juta. Tetap dong pendidikan. Itu jawabannya. Jadi kalau kita mau lihat berapa sih standar pembiayaan pendidikan SD untuk mendapat yang layak dan baik itu 3,5 juta per tahun. Kalau SMP itu antara 7,5 juta per tahun. Kalau SMA itu berkisar di antara 10 jutaan per tahun. Kuliah 18 juta per tahun. Itulah biaya kos untuk mendidik dengan baik. Berarti logikanya kalau kita bicara tadi SD 3,5 juta per tahun dibagi 12 kan kurang lebih 300 ribu sebulan. Mau nggak orang tua mengeluarkan investasi 300 ribu sebulan untuk anak mendapatkan SD? Mau sih kok di angka itu, tapi kayaknya udah nggak ada deh Kang. That's why. Karena semua sekarang mengandalkan BOS. BOS itu per tahun per siswa, tadi berapa? 450 ya? SD berapa? SD 900. Kalau dibagi 12 berarti 75 ribu. Ya, per bulan. Segitu ya. Berarti masih kurang untuk menjadi 300 ribu tadi, masih butuh 225 ribu rupiah lagi untuk menjadi baik. Nah, kalau sekolah internasional, boleh dihitung nanti. Mungkin per bulannya udah 1 juta, 2 juta. Iya kan? Iya sih. Nah, itu sebabnya kalau menurut saya, memang ujung-ujungnya tidak bisa bergantung hanya dari BOS saja. Ada investasi orang tua di dalamnya. Kalau mau kita disandingkan dengan sekolah-sekolah internasional yang ada. Tadi misalnya kita berbicara perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita saat ini paling murah dari beberapa negara di ASEAN. Di bawah kita masih ada mungkin Thailand lah. Ya, tapi dibanding Singapura, Filipina, angka per kos kita per mahasiswa per tahun yang 18 juta itu masih di bawahnya Malaysia 25 juta per tahun. Singapura itu kurang lebih per kosnya 30 sampai 40 juta per tahun biaya untuk mendidik mahasiswa. Nah, yang dibayarkan oleh negara berupa beasiswa dan sebagainya paling hanya 4 juta sampai 8 juta per siswa per tahun. Berarti ada selisih 8 juta sampai 5 juta sampai 8 juta per siswa per tahun yang harus ditanggung oleh kampus atau oleh orang tua. Tapi dengan sekolah negeri kita ini Kang, bisa nggak sih bersaing dengan ya itu tadi ya, mungkin orang tua tuh memilih sekolah yang lebih mahal ya oke lah mungkin dengan input yang didapat anak-anaknya juga lebih lah gitu ya ketimbang sekolah negeri. Kira-kira bisa bersaing nggak Kang? Karena kan katanya negeri ini masih identik dengan banyak PR. Terus sebaliknya lagi sekolah-sekolah yang bagus ini tidak ada tempat untuk orang-orang yang menengah ekonomi ke bawah gitu kan. Saya nggak sepakat. Saya sendiri membentuk sebuah yayasan yang mana membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu, ya, atau keluarga berasal dari bukan golongan yang menengah, untuk bisa berkuliah dan banyak bisa. Artinya, kalaupun kita dikatakan apakah kita berpihak kepada yang mampu saja, enggak juga. Tapi begini, karena saya tahu anggarannya ya. Kalau berbicara kuliah saja, ada 8 juta mahasiswa total.
Dan dari 8 juta mahasiswa itu ada yang namanya keluarga tidak mampu, itu kurang lebih 10%-annya. Sekitar 800.000 mahasiswa berada pada golongan yang tidak mampu. Ada golongan mahasiswa berprestasi. Dia berprestasi jadi dapat beasiswa macam-macam. Itu mungkin jumlahnya hanya sekitar 200 ribuan. Nah, ada golongan menengah ke bawah. Dia kurang mampu, orang tuanya kurang mampu dan kurang pintar. Ini banyak loh, Mbak. Kurang mampu dan kurang pintar. Ya, kan kalau yang kurang mampu banget tapi pintar, inilah yang dibiayai. Ya kan? Atau yang berprestasi itu dibiayai juga, dapat beasiswa prestasi. Nah, ini sudah kurang mampu, kurang pintar juga. Dan ini jumlahnya banyak. Ya, ini hampir mungkin dari 8 juta itu mungkin 50%. Ini banyak nih. Nah, inilah sebetulnya perlu kita berikan atensi khusus. Kurang mampu dan ya bukan kurang pintar ya. Mungkin malas sekali atau bagaimana. Berproses. Mungkin karena dari awalnya nih, dari sekolah-sekolah di awalnya. Iya kan? Nah, inilah yang perlu kita bantu. Dengan cara membantunya adalah memberikan pembiayaan kuliahnya. Sehingga orang tuanya tidak terbebankan, tapi dia punya tanggung jawab. Ketika dia dibiayai oleh negara, dia harus mempercepat proses pinternya. Dengan cara apa? Bukan dengan cara menghafal, tapi mengikuti kegiatan-kegiatan kampus yang berkaitan sama riset, asisten dosen, membantu administrasi, sehingga dia terlibat. Karena kan dibiayai oleh negara. Inilah yang perlu kita lakukan, kita dorong. Sehingga dari kita sebut yang kelompok ini, ya ini akhirnya outputnya menjadi orang yang terlatih. Gitu. Kang, terakhir nih mungkin karena ternyata kita ngobrol-ngobrolnya udah hampir sejam malah. Gitu ya. Soalnya banyak banget masalah pendidikan ya. Tantangan dunia pendidikan kita khususnya di Indonesia ke depan apa, Kang? Seiring dengan teknologi juga yang semakin canggih gitu ya. Seiring juga dengan pertumbuhan ekonomi. Tanpa kita harus kehilangan anak-anak atau generasi-generasi terbaik. Ya, 3 hal yang paling simpel saja. Input, proses, output. Input itu artinya yang tadi saya katakan, akses sekolah. Sekolahnya ada. Nggak ada lagi tuh yang tadi lulus sekolah nggak tahu harus kemana. Berarti inputnya ada, ya. Guru itu juga bagian daripada input. Ada gurunya yang baik dan benar, ya kan? Nah, kemudian ya tentu anak yang sehat, ya, itu bagian dari input. Proses kurikulum yang baik, mengikuti kurikulum yang mengikuti dengan kemajuan zaman, teknologi. Kita sudah harus mulai bergeser kepada yang namanya STEM. STEM itu science, teknologi, terus kemudian energi, M-nya apa ya? M-nya saya lupa. M-nya kalau nggak salah, barusan lupa tadi. Nanti dicari ya. Ya, artinya masuk kepada IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Pendidikan tidak melulu hanya sekedar menghafal jawaban, tapi masuklah namanya proses critical analysis, kemudian proses discussion board, FGD dan sebagainya. Nah, itu namanya proses. Outputnya adalah anak-anak ini bisa meneruskan kepada dunia kerja atau dunia usaha dan dunia industri. Jadi yang diajarkan di sekolah, at least di lapangan kerja itu nanti akan terpakai. Karena saat ini banyak yang diajarkan di sekolah atau kampus tidak terpakai di dunia kerja. Betul. Ya kan? Nah, itu yang disebut output. Jadi outputnya harus namanya ya job driven atau industry driven, sesuai dengan kebutuhan industri. Bayangkan Indonesia pengen mengembangkan baterai listrik, misalnya dari nikel, tapi nggak ada pendidikan tentang itu sama sekali. Begitu Indonesia masuk kepada industri nikel, industri elektrik, tidak ada satupun pekerja Indonesia yang siap
mengurus itu. Akhirnya masukinlah dari luar. Nah, ini semua terkait dengan peta jalan pendidikan yang disesuaikan dengan peta jalan nasional. Peta jalan nasional harus kita pikirkan. What is the strength of Indonesian resources? Kita masih mau bermain di sektor alam, batu bara, tambang, mineral, kelapa sawit dan lain-lain, atau kita mulai masuk kepada manufacture. Kita mau menjadi manufacture apa? Atau kita mau masuk di ICT. ICT itu apa ya? Komputer ya, apa namanya? Internet, komputer, and teknologi dan sebagainya ya. Atau kita mau menjadi pemain jasa seperti Singapura. Singapura itu pemain jasa. Maka semua pendidikan itu harusnya mengarah ke sana. Jadi ada demand-nya, ada supply-nya. Nah, jika 3 hal dan tadi ini pola ini, peta jalan ini bisa kita selaraskan, anggaran itu mestinya nggak jadi masalah. Karena anggaran itu sifatnya bukan bagi-bagi anggaran, tapi anggaran itu sifatnya adalah investasi negara di sumber daya manusia. Ya. Kita mau bawa kemana nih anak-anak kita nih? Mau jadi apa nih? Zaman saya dulu semua anak pengen cita-citanya jadi insinyur. Zaman sekarang kan berubah, pengen jadi YouTuber, konten kreator dan sebagainya. Tuh. Iya kan? Nah, kita harus punya forecasting di Bali ya. Jadi kampus ataupun perguruan tinggi ini sudah harus mulai forecasting. And the next 10 years anak-anak ini mau kemana? Dan ada industri apa yang baru di situ? Jadi negara juga berkewajiban bukan hanya menyediakan pendidikan, tapi pendidikan yang benar-benar mengacu ke ini ada tujuan akhirnya anak-anak ini belajar seperti ini. Gitu. Ya, jadi konsep dasarnya adalah negara resources-nya itu kan tadi saya katakan ada 3 hal. Sumber daya alam, sumber daya demografi, artinya sumber daya demografi itu letak kepulauan kita itu sumber daya juga Mbak. Daerah perdagangan dan sebagainya. Dan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya mau seperti apa? Ini harus inline dengan kebutuhan itu. Sehingga nanti tidak ada masalah sarjana menganggur. Karena demand and supply-nya sesuai gitu. Sehingga juga tidak lagi anak-anak Indonesia yang mungkin sudah lulusan terbaik dan segala macamnya kesulitan mencari kerja karena berebutnya di satu bidang terus ya Kang ya. Betul. Atau akhirnya mereka kerja ke luar negeri karena lebih dibutuhkan di sana. Benar. Kasihan kan. Kang Dede Yusuf, makasih banyak untuk bincang-bincangnya hari ini. Sebenarnya kayak aku bilang tadi banyak banget masalah pendidikan yang pengen kita bahas, tapi takutnya nanti terlalu lama karena kita tahu Kang Dede juga banyak kesibukan lainnya. Terima kasih, sama-sama Mbak Lia. Kang Dede sukses terus, sehat selalu. Terima kasih Kang. Thank you.